Hello everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan CRUD data menggunakan Django REST API. Kalau di video sebelumnya kita sudah melakukan Django REST API menggunakan function based, sekarang kita akan menggunakan class based dengan model viewset ya. Jadi kali ini kita akan menggunakan cara yang lebih expert lagi. Masih di dalam file views.py, kita sekarang akan coba comment function base-nya. Dan sekarang kita akan coba beralih move on ke dalam class base view, ke dalam model viewset ya. Dan ini adalah contoh untuk class base view yang sudah saya buat. Saya memberi nama variabel kelasnya yaitu user viewset. Di dalamnya ada parameter viewset dari .model viewset. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, di sini saya sudah mempunyai model terlebih dahulu ya, model dari user. Di dalam model user ini ada parameter field yaitu ada username, lalu ada email, dan di sini saya terakhir punya field yaitu created_add. Lalu selanjutnya ketika saya berhasil insert ke dalam database, saya memasukkan model ini ke dalam DB table-nya yaitu nama tabelnya user, seperti itu ya. Selanjutnya ketika kalian sudah berhasil membuat models.py, lalu kita import file models itu ke dalam file views.py ya. Di sini kita panggil caranya seperti ini, from.models import user, seperti itu. Lalu di sini saya membuat file baru bernama serializer.py. Isinya sederhana sekali seperti ini ya. Jadi sama, kita import dulu user dari models, lalu kita masukkan user ini, kita tampung ke dalam variabel model. Lalu kita mempunyai field untuk proses insert datanya. Saya membuat fieldsnya ada ID, ada username, ada email, lalu ada created add. Dan nama-nama model yang ada di dalam serializer tadi itu harus sama dengan nama-nama field yang ada di dalam table di beaver tadi itu ya. Lalu selanjutnya di sini saya hanya membuat function untuk create dan destroy-nya saja. Berbeda dengan hal yang sudah pernah kita lakukan di video sebelumnya, kita kan manual tuh membuat create user, update user, delete user, dan get all user. Di sini semuanya otomatis dilakukan oleh model viewset itu sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi membuat secara manual lagi seperti ini ya. Ini semua sudah di handle oleh si model viewset itu sendiri. Jadi untuk viewset itu sendiri kita import dari REST_framework ya. Jadi ini kita panggil dari library REST framework. Lalu di sini kita masukkan ke dalam parameter kelasnya. Lalu di sini saya panggil variabel query set. Lalu di dalamnya kita tampung user model ya. Lalu kita panggil user.object.all. Ini artinya kita akan panggil semua datanya. Lalu kita masukkan, kita tampung user serializer-nya ke dalam variabel serializer_class. Lalu di sini kita panggil, kita tampung untuk Django filter backend-nya. Django filter backend ini juga dari hasil library ya, kita tidak buat lagi. Jadi ini otomatis dari library REST framework semua. Dan untuk filter sendiri itu hanya untuk menampung variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk keperluan filter. Misalnya kalau kita hanya butuh untuk filter username dan kita tidak butuh email, maka yang ditampung di dalam array itu hanya username saja. Jadi ketika kita lakukan pengecekan filter menggunakan email, itu hasilnya akan not found ya. Lalu di sini saya hanya membuat function untuk create dan destroy-nya saja. Berbeda halnya dengan waktu kita membuat function based secara manual di video sebelumnya, kita membuat semua itu serba manual, dari create user, ada update user, ada delete user, dan get all user itu semua serba manual. Di sini sudah dihandle oleh si kelas view base itu sendiri. Kita cukup hanya membuat create dan destroy-nya saja. Dan di tahap selanjutnya setelah kalian selesai membuat file views.py-nya, lalu kita pindah ke file urls.py ya. Dan di file URL ini sendiri kita sudah tidak menggunakan URL pattern yang secara manual ini lagi ya. Kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Kita akan ganti menggunakan cara yang menggunakan class base view. Dan cara ini adalah cara yang paling efektif sekali karena kita tidak perlu lagi manual menulis path secara satu persatu ya.
Kita hanya cukup mendaftarkan satu pet saja yang paling bawah itu ya. Jadi nantinya saya akan coba komen 2 pet di atasnya. Dan kita akan menggunakan cara metode yaitu dengan cara menggunakan default router bawaan dari REST framework ya. Lalu kita gunakan default router itu, kita masukkan ke dalam variable router. Dan setelah itu routernya kita lakukan register jadi router.register. Di dalamnya ada 3 parameter. Parameter pertama ada foldernya yang mau kita daftarkan. Di sini saya mendapatkan folder user. Lalu di parameter kedua kita masukkan file views.py-nya. Di sini kita panggil kelas viewBase-nya di parameter kedua. Dan di parameter ketiga ada parameter base name ya. Di sini saya memberikan nama yaitu base name-nya user. Lalu kita masukkan router tadi ke dalam include. Jadi include router.urls seperti itu. Jadi di sini kita tidak perlu lagi membuat file path satu persatu secara manual ya. Kita di sini hanya cukup membuatnya seperti ini contohnya. Dan di tahap selanjutnya setelah kita berhasil membuat file URL di dalam folder user, lalu file URL ini kita daftarkan juga ke dalam main URL ya, yang di dalam di my project kalian. Di sini kebetulan nama main project saya yaitu belajar Django. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke dalam file settings.py. Di sini folder user kita daftarkan di dalam variabel installed_app. Jadi folder user ini agar terbaca oleh main apps Django, kita daftarkan folder usernya ke dalam sini ya. Setelah itu kita aktifkan, kita coba running server si Python Django dengan cara seperti ini ya. Python spasi manage.py spasi run server. Dan beginilah cara pemanggilan di Postman nantinya ya. Kalau di video sebelumnya kan kita agak ribet untuk cara pemanggilan URL usernya. Dan di sini saya akan memberikan contoh ketika kita di video sebelumnya kan kita ingin memanggil function API get all user. Di situ kan kita memanggil URL seperti ini, misalnya API/user/all. Dan di kelas viewBase ini kita hanya cukup memanggilnya dengan cara API/user. Itu sudah terpanggil semua. Dan sekarang kalian bisa lihat sendiri ya, sekarang kita sudah berhasil memanggil semua data user. Kita hanya cukup menuliskan API/user, kita tidak butuh lagi /all-nya. Dan ketika kita ingin menggunakan atau mengcall API get by ID, ataupun kita akan coba lakukan update data ataupun delete data, kita hanya cukup melakukan dengan cara seperti ini saja. Kita tidak usah lagi, misalnya waktu kita mau update atau delete, kemarin kan di video tutorial sebelumnya kita ada tambahan /update ataupun /delete. Sekarang kita hanya cukup memanggil dengan cara API/user/ID seperti itu. Dan selanjutnya kita akan coba lakukan untuk update data atau edit data. Di sini kita akan coba edit ID 2 dengan username KWS. Kita akan coba edit ya. Kita coba send untuk update data. Ada error karena kita kurang slash di terakhir ya. Kita coba send lagi, oke. ID 2 sudah terupdate datanya ya. Lalu sekarang kita coba cek ke dbeaver apakah data KWS sudah terupdate. Oke ya, sekarang ID 2 dengan username KWS sudah terupdate menjadi KWS123 dan emailnya sudah berubah juga menjadi KWS123@example.com seperti itu. Dan sekarang kita akan coba lakukan delete data. Kita ubah metodenya menjadi delete hanya dengan API/user/ID 2. Kita sudah berhasil mendelete data atau berhasil menghapus data. Sekarang untuk URL IP-nya sendiri menjadi lebih sederhana lagi. Kita tidak perlu memanggil /update ataupun /delete seperti itu ya. Dan sekarang saya akan coba membuat atau create data baru lagi ya. Di sini saya akan membuat username yaitu kwsagain, lalu emailnya kwsagain@example.com. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat data baru dengan ID 16. Username-nya kwsagain. Kalau kita cek di query seperti ini ya hasilnya ya. Datanya sudah berhasil terbentuk.
Oke, jadi inilah kelebihan kita menggunakan model viewset ya. Kita di sini bisa menyederhanakan parameter dari si URL API tersebut. Kita tidak perlu lagi seperti video yang sebelumnya ya, terlalu panjang URL API-nya. Dan terakhir kita akan coba lakukan filter berdasarkan username ataupun email. Di sini ada dua pilihan ya, kita bisa pakai search ataupun kita bisa menggunakan username ataupun emailnya seperti itu. Dan waktu kita memfilter menggunakan parameter search itu artinya dia akan secara global mencari adakah nilai di antara username ataupun email yang mengandung kata Fajar ini ya. Seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan parameter misalnya username, ini akan lebih spesifik lagi. Jadi kita akan lebih jelas kita sedang memfilter apa, misalnya username ataupun email ya. Jadi contohnya seperti ini, ketika kita mencoba cari email Greg itu tidak akan muncul karena harus eksak ya nilainya ya, greg@example.com seperti ini. Jadi sekian mungkin itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan paham tentang video yang saya buat, silakan tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial seputar Python Django. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.